Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Afrasa Diadaulay dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang sikap dan kepuasan kerja. Untuk pertama kali saya akan menjelaskan tentang pengertian sikap. Sikap adalah pernyataan evaluatif baik yang menyenangkan maupun tidak menyenangkan terhadap objek, individu maupun peristiwa. Selanjutnya, sikap memiliki beberapa ciri-ciri. Yang pertama, sikap dibawa sejak lahir. Sikap yang dibawa sejak lahir ini adalah sikap yang terbentuk selama perkembangan individu tersebut. Karena terbentuk selama perkembangan individu tersebut, maka sikap tersebut dapat dirubah, dipelajari maupun dibentuk. Namun kecenderungannya sikap bawaan masih tetap melekat. Yang kedua, sikap selalu berhubungan dengan objek. Sikap yang selalu berhubungan dengan objek ini adalah sikap yang terbentuk karena individu tersebut berhubungan dengan objek-objek. Yang ketiga adalah sikap yang tertuju pada suatu objek dan sekumpulan objek. Maksudnya di sini adalah jika seseorang memiliki sifat yang negatif, maka ia akan menunjukkan sikap yang negatif pula kepada sekelompok objek-objek maupun objek tersendiri. Yang keempat, sikap itu dapat berlangsung lama atau sebentar. Jadi sikap ini dapat berlangsung lama ketika sikap ini sudah menjadi nilai dalam diri orang tersebut. Sedangkan jika sikap tersebut belum mendalam dalam diri orang tersebut, maka sikap relatif bisa dirubah. Yang kelima, sikap mengandung perasaan atau motivasi. Sikap mengandung perasaan atau motivasi ini maksudnya sikap terhadap sesuatu akan diikuti oleh perasaan tertentu baik positif maupun negatif. Selanjutnya ada 3 komponen utama dari sikap, yaitu afektif, perilaku, dan kesadaran. Yang pertama adalah komponen afektif. Komponen afektif adalah segmen emosional atau perasaan suka maupun tidak suka terhadap objek sikap. Yang kedua adalah komponen perilaku. Komponen perilaku adalah niat untuk berperilaku dalam cara tertentu terhadap seseorang maupun sesuatu. Yang ketiga, komponen kognitif atau kesadaran. Komponen kognitif atau kesadaran ini adalah segmen opini yang menyatakan keyakinan seseorang kepada sikap. Selanjutnya, seberapa konsistenkah sikap itu? Jadi sikap ini bukan sifatnya menetap. Jadi sikap ini bisa berubah-ubah tergantung keadaan dan hal-hal lainnya. Perubahan sikap ini mampu menjadikan orang yang tadinya bersikap positif berubah menjadi bersikap negatif. Begitu pula sebaliknya, yang tadinya orang yang bersikap negatif bisa berubah menjadi bersikap positif. Pada umumnya individu mencari konsistensi antara sikap mereka itu sendiri dan antara sikap dan perilaku mereka. Maksudnya di sini individu tersebut terlebih dahulu menetapkan bagaimana sikapnya dulu, lalu meluruskan antara sikap dan perilakunya. Jadi dengan meluruskan sikap dan perilakunya, maka individu tersebut akan terlihat rasional. Ketika terjadi ketidakkonsistenan, timbullah dorongan untuk mengembalikan sikap dan perilakunya kembali agar konsisten. Ini bisa dilakukan dengan cara mengubah sikap dan perilaku dengan mengembangkan rasionalisasi untuk ketidaksesuaian dan agar kembali konsisten. Selanjutnya akan dijelaskan Saudari Sofidia Karunia. Penelitian dalam perilaku organisasi berhubungan dengan 3 sikap. Yang pertama ada kepuasan kerja, yang kedua ada keterlibatan pekerjaan, yang ketiga ada komitmen organisasi. Adapun kepuasan kerja merupakan suatu perasaan positif tentang pekerjaan seseorang yang merupakan hasil dari sebuah evaluasi karakteristik. Greenberg dan Barron mendeskripsikan kepuasan kerja sebagai sikap positif dan negatif yang dilakukan individu terhadap pekerjaan mereka. Kepuasan kerja merupakan respon efektif atau emosional terhadap berbagai segi atau aspek pekerjaan seseorang, sehingga kepuasan kerja bukan merupakan konsep tunggal. Kepuasan kerja dipengaruhi oleh banyak hal seperti
itu kayak kerja sendiri, bayaran, promosi, pengawasan, dan rekan kerja. Namun kepuasan kerja tidak hanya berkaitan dengan kondisi pekerjaan, kepribadian juga memainkan sebuah peran. Penelitian menunjukkan bahwa individu yang mempunyai kepribadian negatif biasanya kurang puas dengan pekerjaan mereka. Baiklah, saya Nur Rahmi. Di sini saya akan menjelaskan tentang dimensi kepuasan kerja dan faktor-faktor yang mendorong kepuasan kerja. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang dimensi kepuasan kerja. Menurut Robin, dimensi kepuasan kerja itu terbagi menjadi 5. Yang pertama adalah pekerja itu sendiri, yang kedua adalah upah dan promosi, yang ketiga adalah kondisi kerja, yang keempat rekan kerja, penilaian dan atasan, dan kelima kesesuaian antara pekerjaan dan kepribadian. Nah, lanjut saya akan menjelaskan tentang faktor-faktor yang mendorong kepuasan kerja. Nah, yang pertama, kerja yang secara mental menantang. Yang kedua, ganjaran yang pantas. Yang ketiga, kondisi kerja yang mendukung. Yang keempat, rekan sekerja yang mendukung. Dan yang kelima, jangan lupakan kesesuaian antara pekerjaan dan kepribadian. Dan yang keenam, ada dalam gen. Nah, sekian presentasi dari kami. Jika teman-teman ada yang ingin bertanya, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.